Jadi setelah Soviet dinyatakan bubar, ya jadi para founding father ini termasuk Ukraina itu sepakat untuk kemudian memisahkan diri gitu. Kita tahu bahwa Soviet itu kan sejak awal, ya Soviet saja kan federasi bentuknya. Jadi ini ya jadi kita harus perhatikan sejak awal Soviet juga federasi. Jadi meskipun apa namanya seperti negara yang besar, tapi dia terpisah-pisah gitu. Dia terpisah-pisah gitu. Maka sampai Rusia sekarang kan begitu ya. Rusia sekarang betulnya federasi juga gitu. Meskipun nanti ada Chechnya, Indonesia, Dagestan sebagainya, tetap saja dia masih terpisah karena bentuknya federasi. Nah, 91 itu akhirnya kemudian Ukraina ya sejak ketika Soviet pun mereka merasa terpisah ya, artinya sebagai Soviet Ukraina, ya mereka akhirnya menyatakan diri ya untuk kemudian terpisah merdeka dari Rusia melalui referendum gitu. Jadi orang-orang Ukraina ya memilih untuk lepas dari cengkraman Soviet, ingin mandiri ya, mendirikan negara sendiri. Nah, jadi 91 itu akhirnya jadi tidak lama setelah jatuhnya Soviet, Ukraina berdiri gitu, sebagai sebuah negara berdaulat. Ya mungkin kalau bahasa kita bahasa nasionalisme lah gitu. Karena kan tren nasionalisme itu sudah ada jauh sebelum ini gitu. Di negara-negara Eropa setelah perjanjian Westphalia itu kan ya, setelah 30 tahun perang antara Protestan, Katolik dan sebagainya ya, juga untuk menghadapi kekuatan kaum muslimin Khilafah Utsmaniyah, akhirnya kan mereka meninggalkan format lama ya, kerajaan-kerajaan yang saling berperang itu. Dengan perjanjian Westphalia itu terbentuk awal mula dari paham nasionalisme itu. Jadi paham ini juga boleh dikatakan menjadi faktor utama sebetulnya ya, sehingga akhirnya terjadi perpecahan tadi. Nah 91 itu begitu, tentu ada konsekuensi ya. Kalau namanya kayak pernikahan itu kan ada perceraian itu ya, pasti ada gonogini di situ ya, ada warisan dan seterusnya. Memang Ukraina asalnya mendapatkan juga sepertiga senjata nuklir gitu, dan senjata berat lainnya. Cuma sayangnya kendali tetap di Rusia. Nah ini yang bikin repot juga. Nah kenapa kemudian konflik itu akhirnya terus menerus terjadi ya, bahkan nanti diawali di tahun 2014 ya, krisis Crimea, karena posisi strategis dari Ukraina tadi gitu. Nanti tahun 91 ke 97 itu meskipun seperti terpisah ya, tapi banyak peristiwa-peristiwa yang memang menjadi konflik antara Rusia dengan Ukraina gitu. Masalah wilayah ya, masalah strategis ya, termasuk pasokan gas. Nanti mungkin Ustaz ya akan Pak Tun kan aja akan lebih menjelaskan tentang itu. Yang jelas 91 ke 97 itu banyak yang diperebutkan gitu, termasuk kota Sebastopol gitu. Jadi meskipun terpisah ya, merdeka ya, tapi kepentingan Rusia itu cukup banyak tergantung oleh hal-hal yang ada di Ukraina gitu. Dan konflik-konflik itu terus berjalan gitu. Ya sampai akhirnya kemudian tahun 2014 terjadi krisis yang menjadi pemicu sampai hari ini, itu ketika pemerintah pro Rusia digulingkan. Ya, jadi Ukraina itu dalam dua arus, ya kan? Dari arah barat dan dari arah Rusia gitu. Jadi ada yang pro sana, pro sini gitu. Nah, pemerintahan pro Rusia tahun 97 tahun 2014 gitu digulingkan. Nah, Rusia menjawab dengan aneksasi gitu. Ya. Jadi meskipun memang tahun 97 sempat ya ada upaya untuk meringankan ya ketegangan ya, ada perjanjian persahabatan untuk saling menghargai kepentingan masing-masing dijaga ya, tapi tidak saling berperang. Tapi ala kulli hal setelah krisis Crimea ini ya hubungan jadi panas gitu. Dan itu terus begitu ya, kita tahu kan Rusia akhirnya disanksi oleh dunia internasional dan sampai ke peristiwa-peristiwa yang terbaru hari ini gitu. Jadi 2014 boleh dikatakan 2014 itu ya, jadi pengambilan Crimea itu menjadi titik awal paling panas hubungan antara Rusia dengan Ukraina gitu. Terlebih begitu.